Nah, selamat datang untuk teman-teman yang sudah menonton di video sebelumnya ya, pada pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan di part 3. Sekarang part 4-nya nih. Nah, di part 4 ini kakak akan menjelaskan tentang faktor yang berpengaruh secara eksternal ya. Tadi kan baru ada suhu dan cahaya. Nah, sekarang ada yang lainnya. Yang pertama itu ada kelembaban. Nah, kelembaban kan erat kaitannya dengan suhu dan air ya. Nah, contohnya mirip kayak tadi. Ada aloe vera dan ada lumut. Si aloe vera itu dapat hidup di kelembaban yang rendah, sedangkan si lumut dapat hidup di kelembaban yang tinggi. Jadi si lumut nggak bisa hidup di tempat si aloe berada, dan juga aloe tidak bisa hidup di tempat lumut berada. Oke. Nah, faktor selanjutnya ada pH atau namanya derajat kemasaman. Nah, misalkan gini nih ya. Ada ini nih. Oke. Ada 3. Ada pH asam, ada pH netral, dan pH basa. Gini ya. Jadi tanaman itu makanannya adalah nutrisi atau namanya unsur hara. Jadi makanannya atau unsur hara itu ada atau tersedia pada sekitar pH netral sehingga tumbuhan dapat tumbuh secara normal gitu ya. Sedangkan kalau di pH masam, unsur hara tidak cukup tersedia di dalam tanah. Jadi artinya gini, di pH masam si makanan-makanan tumbuhan ini itu tuh tidak tersedia, sehingga si tanaman ini tidak normal tumbuhnya. Kalau misalkan makanannya sedikit, maka tanamannya itu tidak normal. Contohnya kalau di manusia itu kayak busung lapar gitu ya. Begitu pula di pH basa. Nah, sekarang ada nutrisi atau unsur hara. Kan tadi kan kakak sudah menyinggung tentang nutrisi dan unsur hara ya. Jadi si makanan tumbuhan ini namanya nutrisi atau unsur hara. Ada 2 bagian nih. Ada 2 macam maksudnya. Ada yang makronutrien dan mikronutrien. Kalau makro berarti dia dibutuhkan dalam jumlah banyak, sedangkan kalau nutrien dia dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Nah, untuk makronutrien ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Kakak akan bagi menjadi 3 nih. Ngapalinnya. Yang pertama ada CHO. Nah, si CHO ini dia adalah bahan dasar fotosintesis. Ya kan? Nah, fotosintesis kan menghasilkan gula yang digunakan untuk respirasi di tumbuhan, ya kan? Kalau tidak ada salah satu unsur ini, maka tanaman nanti akan mati. Gitu ya. Terus yang kedua ada NPK. NPK ini nama pupuk. Jadi pupuk NPK itu dia mengandung nitrogen, mengandung fosfor, dan mengandung kalium. Gitu ya. Nah, jadi ceritanya gini, si tanaman yang kekurangan nitrogen atau namanya defisiensi nanti akan mengalami klorosis. Nah, klorosis ini nanti akan kakak jelasin ya. Terus, kalau fosfor, nih, dia fungsinya untuk apa? Dia fungsinya pertumbuhan generatif. Nah, kalau dia kekurangan gimana? Pertumbuhan generatif kan kaitannya dengan buah dan biji, sehingga buah dan bijinya sedikit. Oke. Yang selanjutnya ada kalium. Si kalium ini dia mengatur keseimbangan air pada tumbuhan. Nah, kalau misalkan dia kekurangan atau defisiensi, maka daun tua akan keriting, terus bercak-bercak merah gitu ya. Bisa dibayangkan? Nah, selanjutnya ada CaMGS. Kalsium, magnesium, dan sulfur. Nah, si kalsium kalau di manusia masih ingat nggak? Dia kan fungsinya untuk pembentukan tulang kan? Di kelas 2 itu kan, di kelas 2 SMA, masih ingat nggak?
Oke, kalau di tanaman dia itu menguatkan dinding sel. Karena tanaman tidak punya tulang, dia itu punyanya dinding sel. Nah, kalau misalkan dia kekurangan dinding sel, artinya apa? Tanaman kan nggak jadi kuat kan? Nanti dia akan mati di ujung tunas dan tunas daun tuh jadi kecil, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada magnesium atau Mg. Si Mg ini dia juga merupakan komponen klorofil. Kalau dia defisiensi nanti akan mengalami klorosis. Nanti ini klorosis akan kakak jelasin ya. Terus begitupun pula pada sulfur. Karena dia merupakan komponen protein pada tumbuhan sehingga kalau defisiensi akan mengalami klorosis. Nah, cerita klorosis nih. Tadi kan klorosis itu terjadi ketika di sini nih di atas. Ketika dia kekurangan nitrogen si tanamannya. Contohnya ini ada daun jagung nih. Nah, klorosis pada daun jagung yang kekurangan nitrogen seperti ini cirinya. Dia akan menguning dari ujung di sini. Kemudian nanti akan ke sini, ke tengah, lama-lama akan ke tengah melalui si tulang daun gitu ya. Nah, terus sekarang klorosis ketika si tanaman jagung kekurangan magnesium atau Mg ya. Cirinya apa? Nah, di sini kan dia kan punya tulang daun. Tulang daunnya itu menguning. Sehingga lama-kelamaan nanti ujung-ujung daunnya menjadi kuning, oke? Terus nih klorosis karena kekurangan sulfur atau S. Nah, cirinya apa? Ada daun jagung nih. Daun jagung kan dia punya tulang daun ya. Nah, tulang daun itu akan memucat warnanya, jadi menjadi kayak agak keputihan gitu ya, atau kekuningan gitu ya. Nanti adik-adik bisa lebih searching di Google ya untuk kenampakan aslinya. Nah, sekarang kan yang mikronutrien. Ini mikronutrien itu ada banyak. Cuman kakak persingkat menjadi gini. Besi, mangan, bemo gitu ya. Biar lebih paham. Besi, mangan, bemo. Mangan itu dalam bahasa Jawa artinya makan, oke? Besi, makan, bemo jadinya. Nah, itulah akhir dari part 4-nya ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk nonton video part selanjutnya. Dan jangan lupa like atau share ke teman-teman. Oke, terima kasih.